Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotongnya dengan 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dikatakan di sana Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum. Lalu orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus ada di rumah. Dikatakan memang di sana Tuhan Yesus ada di rumah. Berarti memang Kapernaum itu adalah kota Tuhan. Karena rumahnya ada di Kapernaum. Walaupun kita tahu bahwa mungkin rumah yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah rumah Simon Petrus, ya. Kita tidak tahu itu. Tapi rumahnya ada kemungkinan ada di situ karena Tuhan Yesus senantiasa menggunakan rumah para muridnya sebagai tempat untuk pewartaan. Baik, Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita bisa melihat di sana di Kapernaum apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan menyembuhkan. Dan kita juga bisa melihat bahwa pada saat menyembuhkan itu, orang lumpuh itu satu kata pun itu tidak terungkap dalam dirinya bahwa dia mau disembuhkan. Tetapi ada 4 orang yang menggotongnya itu yang berusaha supaya orang lumpuh itu sampai di hadapan Tuhan. Berarti kita bisa melihat ke-4 orang itu mempunyai keyakinan bahwa kalau orang lumpuh itu ada di hadapan Tuhan, pasti penyakitnya atau kelumpuhannya itu akan dibereskan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita bisa melihat di sana ada satu rombongan orang yang beriman. Ini juga bisa kita lakukan sebetulnya. Kalau ibu bapak berdoa, mendoakan orang yang sakit, di sana supaya didengar oleh Tuhan, sebetulnya kita harus membawakan doa itu kepada Tuhan Yesus, membawa si sakit ini supaya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama. Belum tentu orang yang sakit yang kita kunjungi itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus.
Maka kita pun juga bisa mendoakan mereka yang bukan orang Kristiani pula, kalau mereka mau didoakan. Tetapi yang jelas adalah kita bisa bersama-sama untuk mendoakan orang yang sakit itu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus mempunyai belas kasih untuk menjamah orang itu. Berarti yang jelas adalah orang yang memohon kepada Tuhan Yesus harus mempunyai iman. Lalu langkah kedua adalah, kalau Tuhan menyembuhkan, yang disembuhkan oleh Tuhan tidak hanya penyakit ragawi saja, tetapi juga hal yang rohani. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu itu sudah diampuni. Dengan mengatakan itu, Tuhan Yesus sebetulnya mau untuk menyembuhkan aspek rohani terlebih dahulu sebelum ragawinya itu sembuh. Jadi kita bisa melihat dalam langkah-langkah penyembuhan itu ternyata ada sesuatu. Pertama, dibutuhkan iman. Yang kedua, dibutuhkan kesembuhan hal rohani. Baru orang itu mengalami mujizat yang jasmani. Kok seolah-olah yang jasmani itu yang utama, Romo? Bukan ya, bukan itu. Supaya orang bisa melihat sebetulnya bahwa iman itu ternyata mempunyai daya guna yang luar biasa. Beriman tidak hanya sekedar percaya, tapi beriman adalah menyerahkan seluruhnya kepada penyelenggaraan Tuhan. 4 orang yang beriman itu, dia hanya menurunkan orang yang sakit itu. Tetapi setelah itu terserah Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Orang ini layak untuk disembuhkan atau tidak. Dan ternyata memang orang itu disembuhkan. Jadi iman adalah menyerahkan seluruhnya pada penyelenggaraan Tuhan. Lalu dalam iman itu, rohani orang itu diharapkan sembuh pula. Walaupun orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi rohaninya ini disembuhkan oleh Tuhan. Bahwa dosa-dosa yang sudah dia lakukan dihapuskan oleh Tuhan. Ada kesembuhan rohani. Lalu setelah itu Tuhan baru mengatakan, bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu. Ibu bapak, demikian juga dengan kita. Kalau ibu bapak menginginkan adanya mujizat, kadangkala orang tidak percaya diri. Siapa sih aku ini? Walaupun aku itu sudah tiap hari berdoa di dalam gereja, tetapi kadangkala sapa to aku iki? Biarlah orang-orang yang mendapatkan mujizat kadangkala mengatakan seperti itu. Tetapi kita sebetulnya mau untuk dicelikkan. Mata kita dibuka supaya kita bisa merasakan dan mengalami mujizat Tuhan karena iman yang kita punya. Lalu berikutnya, tindakan Tuhan yang baik itu mengundang tantangan bagi orang-orang Yahudi yang ada di sana, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tindakan baik kita, hidup beriman kita, pasti akan mengundang pula reaksi negatif dari orang yang tidak suka dengan kita. Jadi kita bisa melihat reaksi negatif atas iman itu sudah ada semenjak Tuhan Yesus hidup. Maka kalau kita melihat gejala-gejala zaman sekarang, kalau orang-orang itu memusuhi pengikut Tuhan, hal yang layak dan pantas karena Tuhan kita Yesus Kristus pun itu sudah disalahfahami. Karena disalahfahami, maka orang pasti melakukan tindakan-tindakan negatif terhadap Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus tidak pernah menyalahkan mereka, Tuhan Yesus juga tidak pernah menganggap mereka menjadi musuh. Karena kalau Tuhan Yesus menganggap mereka sebagai musuh, pasti akan ada balas dendam. Tapi kita bisa melihat Tuhan tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi Tuhan tetap membalas yang jahat dengan kasih. Karena yang ada dalam diri Tuhan hanya pengampunan dan kasih. Maka kita bisa melihat bahwa iman akan Tuhan
Dan kita bisa mengalami mujizat itu juga mendorong kita untuk tetap bersikap baik terhadap semua orang, termasuk orang yang mungkin tidak menyukai kita. Kita tetap harus melakukan tindakan baik. Tidak ada alasan yang jelas untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Karena pengampunan yang ada, yang kita lakukan terhadap diri orang lain, itu justru membuat orang lain diharapkan bisa merasakan pengampunan dari Tuhan pula. Kita dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan hal itu. Selamat merenungkan.